Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bercerita tentang 3 orang Bani Israel. Yang pertama, seseorang Bani Israel yang memiliki kelainan pada kulit. Suatu ketika malaikat datang menyamar sebagai manusia, menghampiri orang yang terkena penyakit kulit tersebut dan bertanya pada orang tersebut, "Wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu? Aku sedang dalam keadaan yang terkena penyakit kulit. Apa yang kau inginkan, wahai fulan?" "Aku ingin dapat sembuh dari penyakit kulit ini sehingga aku tidak dicemooh oleh banyak orang." "Baiklah, jika Allah berkehendak akan mengabulkannya." Dan akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya Allah mengabulkan dan orang tersebut sembuh dari penyakit kulitnya. Dan malaikat bertanya padanya sekali lagi, "Apa yang kau inginkan sekali lagi, wahai fulan?" "Aku ingin menjadi orang yang kaya, aku ingin memiliki sebuah harta yang banyak." "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin memiliki seekor unta yang besar dan ingin berkembang biak." Akhirnya malaikat itu berdoa dan memberikan pada orang tersebut seekor onta dan berkembang biak menjadi lebih banyak. Yang kedua, ada seorang yang memiliki kelainan pada kepalanya, yaitu kepalanya tidak memiliki rambut. Dan malaikat tersebut datang menghampiri orang yang botak tersebut. "Wahai fulan, apa yang terjadi pada dirimu?" "Aku memiliki kelainan pada kepalaku, yakni rambutku tidak bisa tumbuh sehingga aku dihina oleh banyak orang." "Jika Allah menghendakimu, apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin memiliki rambut yang indah sehingga orang-orang yang menghinaku melihat wajahku yang indah dan rambutku yang indah." Insya Allah dengan Allah berkehendak, Allah akan memberimu rambut yang indah. Dan malaikat tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkannya. Dan malaikat tersebut bertanya pada manusia tersebut, kepada fulan tersebut, "Wahai fulan, Allah sudah mengabulkanmu memberi rambut yang indah, dan apa yang kau inginkan sekali lagi?" "Aku ingin memiliki harta yang banyak." Dan akhirnya ia diberi hewan domba dan akhirnya berkembang biak domba tersebut menjadi banyak dan orang tersebut menjadi kaya. Dan yang ketiga, seseorang malaikat tersebut mendatangi seseorang yang memiliki kelainan mata, yakni matanya buta. Dan menghampirinya, malaikat tersebut menyamar sebagai manusia dan menghampiri bertanya, "Wahai fulan, apa yang terjadi padamu?" "Aku tidak dapat melihat, aku ingin dapat melihat isi bumi ini dengan indah." Jika Allah berkehendak, Allah akan mengabulkannya. Dan akhirnya malaikat tersebut berdoa pada Allah dan akhirnya seseorang tersebut dapat melihat indahnya bumi ini. Dan dia bertanya, malaikat tersebut bertanya sekali lagi, "Apa yang engkau inginkan?" "Aku ingin memiliki binatang ternak sehingga aku ingin memiliki harta yang kaya raya." Dan malaikat tersebut memberikan sebuah hewan ternak kepada si buta tersebut. Singkat cerita, ketiga orang tersebut menjadi kaya raya dan malaikat tersebut diminta oleh Allah untuk mendatangi 3 orang tersebut lagi. Pertama, dia mendatangi pada orang yang memiliki penyakit kulit yang sudah menjadi kaya raya tersebut. Malaikat tersebut menyamar sebagai orang yang memiliki penyakit kulit dan mendatangi orang tersebut. "Wahai bapak, engkau yang kaya raya, aku sedang dalam safar. Aku sedang memiliki penyakit kulit. Apakah engkau bersedia memberikan hewan ternakmu kepada hamba?" Dan orang yang telah diberi nikmat tersebut mengatakan, "Aku sedang sibuk, aku sudah tidak punya waktu banyak lagi untuk mengurusi kamu." Dan malaikat tersebut berdoa pada Allah, jika Allah berkehendak, maka Allah akan mencabut segala nikmat yang engkau miliki saat ini. Yang kedua,
malaikat tersebut mendatangi kepada orang yang memiliki kelainan pada kepalanya, yakni orang yang botak tersebut. Dan jawabannya orang yang botak tadi sama seperti orang yang pertama tadi. Aku sedang sibuk, aku tidak punya banyak waktu untuk mengurusi kamu. Dan malaikat tersebut kembali berdoa, Allah akan murka padamu dan Allah akan mengambil semua rezeki yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, malaikat tersebut menyamar sebagai orang buta dan mendatangi, wahai hamba Allah, hamba sedang dalam perjalanan dan hamba kehabisan bekal. Bolehkah aku meminta sebagian dari hartamu? Dan orang buta tersebut mengatakan, ambillah harta yang engkau miliki ini, ambillah hartaku yang engkau inginkan ini secukupnya dan sekeinginanmu. Dan malaikat tersebut berdoa, semoga Allah menambah rezeki-rezekimu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hikmah yang dapat kita ambil tadi, dari kisah 3 orang Bani Israel tadi, bahasanya barang siapa yang bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Barang siapa yang kufur akan nikmat Allah tersebut, maka azab Allah sangat pedih. Jadi semua yang kita miliki saat ini, ya Allah, wahai jamaah sekalian, yang kita miliki adalah semua titipan dari Allah. Allah menitipkan harta pada kita, Allah memberikan nikmat kesehatan kepada kita, Allah memberikan rumah yang indah kepada kita, itu semua adalah titipan dari Allah. Dan ketika Allah memintanya, maka kita harus ikhlas untuk mengembalikan kepada Allah. Di situasi yang seperti ini, kita banyak melihat orang-orang di PHK di mana-mana, situasi yang membuat kondisi ekonomi semakin sulit saat ini. Tapi ingat sekali lagi bahwasanya kita masih memiliki Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berdoa, ketika Allah menguji kita dengan sebuah cobaan, maka kita harus bersabar. Kita harus meminta pertolongan kepada Allah. Berdoa, bahwasanya barang siapa yang berdoa, semakin sering berdoa, maka dia akan semakin dekat dengan permintaan untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi apapun yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat kita sombongkan, tidak ada yang dapat kita pamerkan. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada hak-hak orang lain, ada hak yang harus kita sedekahkan, harta, kelebihan materi. Mari kita saling berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.